Shalom, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, bahwa kami hadir di tempat ini bukan karena satu rutinitas, tetapi karena kehausan kami untuk terus mengenal dengan Engkau Tuhan. Kami ingin melekat dengan Engkau Tuhan. Kami ingin senantiasa tahu isi hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum Tuhan kami beribadah pada hari ini, Engkau tutup bungkus Tuhan ruangan ini dengan darah-Mu Yesus. Bila ada penghalang yang menghalangi ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan Engkau senantiasa jauhkan Tuhan daripada tempat ini. Biarlah hati kami, telinga kami, mata kami hanya tertuju padamu saja. Bapa, kami sangat bersyukur mengenal Engkau. Biarlah dalam segala apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum hadir Tuhan, mungkin dalam perjalanan, ada kegiatan, dimanapun berada Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi hingga tepat tempat ini Tuhan dengan selamat. Dan biarlah Tuhan, tempat ini Tuhan akan memenangkan banyak jiwa. Kirimkan jiwa-jiwa datang ke tempat ini Tuhan. Kami percaya tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami tidak sama pada saat kami datang. Kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan jawaban, kami mendapatkan terobosan, bahkan mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu. Haleluya, amin.
Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi, ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, segala kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Kami mau memuji namamu, kami mau memuji namamu Yesus. Allah yang setia, Allah yang mulia, Yesus. Terimalah sembah kami Tuhan. Yesus, sumber kekuatan, sumber pengharapan Yesus. Tiada yang lain, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, ya Allah ya Bapa. Sumber kekuatan, sumber sukacita, oh hadirat-Mu Tuhan. Oh ya Allah, oh ya Allah, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus. Nama di atas segala nama, Yesus. Thank you Jesus. Oh ya Allah, we worship you Jesus. Oh,
jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama nyanyikan Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan
kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia. Ku kan setia bagimu Yesus, mengikuti panggilanmu Tuhan. Yesus, Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri malam hari ini. Oh Yesus, Yesus. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu ku ada, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu ku ada, menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, nyanyikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu ku ada, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ori bakala bori baba baba sekerian telebori bakala. Ori bakala rianta la bori baka sekerian telebori baba baba. Shikara baba. Ori bakala riante ri baba baba sekerian telebori makala riante ri baba baba. Shikara baba baba. Ori makala rianta la bori bakala bori ante ri baserian telebori baba 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 baba. Rimakala rianta labori baka sekeriante. Rimakala rianta labori baka sekeriante. Rimakala labori baka seke. Rimakala labori baseke. Rimakala rianta labori aseke. Rimakala rianta labori baka seke. Rimakala riante ribaba sekerianta. Lori bakala riante. Mama seria talabori bakalariante. Ori bakala. Ori baba. Ori baseria talabori baba. Ori bakalariante talabori bakala. Rima serian talabori baba. Wearing green shirt. Yes. Yes. Hori baka sekerian talabori baba. Okay. Hori baka sekerian talabori baba sekeri. The Lord is telling you, my daughter, Berkata padamu, putriku, this is the that I'm bringing growth in your life. ini musim ku bawa pertumbuhan dalam hidupmu. A lot of trials, Memang banyak ujian, a lot of failures that you face. banyak kegagalan yang kau hadapi. Past 8 months, 8 bulan a terakhir, lot of the doors that you went through that is never been opened. banyak pintu yang kau jalani tidak pernah terbuka Today bagimu. the Lord is telling you, Tapi hari ini Tuhan berkata padamu, He's opening the season of breakthrough in your life. Tuhan sedang buka musim terobosan dalam hidupmu. What you go through past 8 months will never follow you. Dalam 8 bulan yang kau jalani tidak akan mengikuti engkau lagi. It's a season of new opportunity. Ini musim kesempatan baru dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, aku lepaskan segala terobosanmu. Jamah, Touch, jamah, touch. jamah. Declare that the new opportunity takes Kami place. deklarasikan kesempatan baru terjadi. Dalam nama Yesus perkasa. Dalam nama Yesus perkasa. Amen. Amin. Horibaka sekeriante. Horibaka sekeriante. Father, we surrender our life in your hand. Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lord, you know our condition. Engkau tahu kondisi keadaan You know every journey that we are going through. dan setiap tantangan yang mereka hadapi. Lord, we Engkau pray tahu. Kami berdoa Today,
hari ini. Let the past has gone, the new has come. Bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lord, we pray in this 2025 become a year of goodness in you, Father Kami God. berdoa 2025 ini menjadi tahun kebaikan bagi kami. Lord, we are here for your word. Kami di sini siap mendengar firman. Strengthen us with your word. Kuatkan kami dengan We firman-Mu. give you all the glory, Segala kemuliaan bagimu. all the honor Juga segala hormat. to you alone, Father. Hanya bagi Engkau saja, In Bapa. Jesus' mighty name we Dalam nama pray. Yesus berkasa telah kami berdoa. Amen. Amin, amin. Please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku. God bless you. Tuhan berkati saudara semua. Hello. Shalom. Shalom semua kita. Oh, change. Hello. Halo. Now better ya. Lebih bagus toh suaranya ya. Amen, amen, amen. How are you everyone? Apa kabar nih? Malam ini kabar baik? Sehat? Luar biasa? Luar biasa. Jangan terus keluar ya. Amin. I believe that God is doing good things in our Saya life. percaya Tuhan sedang lakukan hal baik dalam hidup kita. It's good to see you all again. Sungguh baik Second bisa time the year. bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian semua. I mean, it's good to see Pastor Melvin as well. Juga Pastor Melvin hari ini yang baru tiba ya. I think I'm seeing him after 5 years. 5 tahun terakhir ya ketemu ya. Oh yeah, okay. I forgot. I met him at my Christmas wedding. Iya, waktu pernikahan ya Okay. saudarinya. Then Ya. he's already here exactly 1 year already. Setahun sudah ya, baru setahun. Alright, good. I think having very bad memory now. Ya, ingatannya kurang ya. Okay, I Kurang need to pas. take medicine. Perlu obat ya penguat ingatan. Alright. So how's your 2025 is going on? Tahun 2025 menjalaninya seperti apa Bapak Ibu? You know, right? I love to ask questions. Sudah tahu saya suka tanya jawab ya. So it's a two-way communication. Supaya ada komunikasi dua arah. Alright, so we travel together. Ya, mari kita berjalan bergerak bersama. So how's your 2025 so far? Selama ini bagaimana saudara menjalani tahun 2025 ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, Pastor. Luar biasa. Puji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Amin. Begitu ya. Until we have no voice to say the goodness of God. Is that really so? Sampai nggak ada suara lagi, nggak ada kata-kata lagi untuk menyampaikan segala kebaikan Tuhan. Begitu ya. Begitukah? Semua aman? Aman semua? Bagus? Bagus? Saya nggak perlu khotbah. Semuanya aman, semuanya bagus. Nggak perlu khotbah Bagus, lagi kan? nanti. Iya, continue aja begitu. Ya lanjutkan terus. Kalau Ya. semuanya aman untuk 7 bulan yang ini, lepas the next 5 months aman juga. Begitu kan? Iya, kalau 7 bulan aman, 5 bulan ke depan pasti aman toh. So in medical terms, Di dalam istilah medis, they say like that, if like one straight cross line, nah kalau ada satu garis lurus ya, it means artinya apa? we have taken out. Kita sudah meningkat ya Bye-bye. kondisinya. Oh, Kalau- sudah rata maksudnya selamat tinggal berarti. So if Habis. there is a line ya up and down, Ya. that means ya masih Kalau ada berjalan. kurva naik turun ya berarti masih ada harapan. Kalau datar gini flat ya, mate sudah ya. Kalau everything aman, something wrong Kalau somewhere. aman datar aja, berarti ada yang salah nih. Somewhere is we stuck in comfort zone. Di satu tempat, satu titik mungkin terjebak di dalam suatu zona nyaman. See, that's our life is unpredictable. Nah, yang namanya hidup itu sulit ditebak, saudara. And our life we cannot plan. Okay, what am I going tomorrow? And 100% that's what is going to happen. Nah, kita nggak bisa prediksi ya hidup kita seperti apa yang kita mau. 100% harus terjadi seperti itu. Ora iso, We saudara. can plan for tomorrow, Kita boleh merancang untuk hari esok, but the one who approve, the one who make it is God alone. tapi yang menyetujui, yang menjadikan itu terjadi hanya Tuhan saja. We have no guarantee for tomorrow. Jadi bagi kita nggak ada jaminan, saudaraku, kecuali Tuhan. If you wake up tomorrow, it's a bonus. Puji Tuhan. Kalau bisa masih buka mata besok pagi waktu bangun ya puji Tuhan. Amen. So we are in the all of us, we are going certain tough time in all our life. Bapak Ibu semua kita pasti mengalami masa-masa sulit
dalam hidup kita pasti mengalami. But in the most important part, Tapi bagian yang terpenting dari ini adalah how we walk in the times of toughness. bagaimana kita melangkah di dalam masa sulit itu. What kind of decision that we are making. Keputusan apa yang telah kita buat. See, God has not given this 2025, okay lah, just bonus lah, take it. I have so much of year, I give you 2025. No. Ya tidak begitu saja tahun 2025 diberikan kepada kita. Udah deh, buat kamu deh 2025 itu. Because Ya, there is a purpose why God has given this year in our hand. sebab ada maksud tujuan kenapa Tuhan berikan itu ke dalam tangan kita. To Saudara. make a right decision. Supaya kita yang mengambil keputusan yang tepat. Our right decision should bring goodness of God in our life. Nah justru keputusan kita itulah yang mendatangkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Right decision should be direction in our life. Keputusan yang tepat membawa arah yang tepat juga dalam hidup kita. See, our 7 months is over. Nah 7 bulan tahun ini sudah berakhir. Can we go back to our past 7 months and do some repair? Bisa nggak kita kembali ke bulan Januari sampai Juni itu lalu melakukan reparasi perbaikan? Iso. How many of you watch cartoon Doraemon? Siapa dari saudara sempat nonton film kartun Doraemon? I'm a die-hard fan, you know. Dayaten. Until today, whenever I go back home, I still watch Doraemon with my daughter. Ya, saya waktu pulang selalu lihat ya apa yang terjadi dengan putri saya ya. Still remember the song? Masih ingat lagu itu Bapak Ibu? I sing it, Doraemon. Like that, right? See, the style of Doraemon is like this. Nah, gaya Doraemon seperti ini. Whenever the friend Nobita, see, I still remember the name Nobita, Shizuka, Itu teman-temannya. Huh? Suneo, Nobita, and segala. Ya, Giant is me lah anyway, my replica. Giant nih raksasa kayak saya gitu. And whenever Nobita, he got, he stuck in problem or need some help, Begitu Nobita ya terjebak dalam suatu masalah atau perlu pertolongan, immediately Doraemon open is like a pouch, stomach, like kangaroo. langsung si Doraemon buka perutnya seperti kantong kanguru itu And saudara. try to take some magic Mencoba mengeluarkan magic tertentu dari dalam perutnya. and go back to a past and change the future. Lalu kembali ke masa lampau untuk merubah masa depannya. See, we are not living in that kind of fantasy. Kita nggak hidup di dalam fantasi seperti itu. See, we have no gadget. We don't have a Doraemon to go back or past to repair Gak the ada beginning. gadget No. seperti Doraemon bisa kembali ke masa lampau. But God has given a grace to change the future by today's action. Tapi Tuhan sudah berikan kita kasih karunia untuk merubah saudara sesuatu lewat keputusan kita hari ini. What we doing today, it's going to happen tomorrow. Apa yang kita lakukan hari ini akan buat kita mampu saudara mengalami besoknya itu seperti If yang you kita. surrender today, the breakthroughs tomorrow. Kalau hari ini kita serahkan pada Tuhan, terobosannya pasti terjadi besok. If you surrender today, the breakthrough will take place even right now. Kalau kita serahkan diri pada Tuhan hari ini, terobosan bahkan bisa terjadi hari ini juga. So God is expecting us to make a right decision in the past 5 months. Jadi apa yang Tuhan harapkan dari kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam 5 bulan menjelang sampai akhir Desember. It's not like a Doraemon. No. Bukan seperti lagu tadi Doraemon ya. Be careful Berhati-hati in the next 5 months. dalam 5 bulan mendatang ini. Don't make a wrong decision. Jangan ambil keputusan yang salah. That's why God is bringing a reminder and after reminder, we need to be careful. Itu supaya Tuhan mengingatkan kembali, berulang-ulang mengingatkan agar kita berhati-hati. Those who are having a Bible, please turn with me, Book of Ruth, Sama-sama kita buka kitab Ruth, saudara. chapter 1. Pasal 1. Let's read verse 1 and 2. Kita baca ayat 1 sampai ayat 2. Dibantu ayatnya Yeah, bahasa please. dalam bahasa Indonesia. Yes. Ruth, kitab Ruth, pasal 1 ayat 1 sampai 2. Oh, no timing countdown for me, is it? Oh, luxury all the time until tomorrow. Dikatakan, saya baca ya. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing.
See, here we see a famine is taking place in the land of Bethlehem. Nah kita lihat ya terjadi wabah kelaparan di Bethlehem, tanah Yehuda itu. See, Bethlehem is called a house of bread. Kita tahu Bethlehem itu disebut rumah roti, saudara. It's a house of production, a place of harvest. Tempat terjadi produksi, saudara. Tuayan terjadi di sana. But suddenly unexpected situation is taking place. Tiba-tiba terjadi hal yang tidak diharapkan. People never thought Bethlehem will go through famine. Tidak pernah terlintas, tidak pernah mereka duga Bethlehem bisa mengalami wabah kelaparan Because seperti itu. among all other towns, Bethlehem is always a blessed place. Sebab di antara kota lain di Israel, Bethlehem itu disebut kota yang sangat diberkati. But suddenly unexpected incident. Tetapi terjadi suatu hal yang tidak mereka harapkan. Famine. Kelaparan. So now Elimelech making a decision. Nah, di sini Elimelech ya, sebagai kepala keluarga dia mengambil suatu keputusan. He said, the place that I'm staying right now, Dia berkata begini, tempat yang aku diami saat ini it's not bringing goodness to me. tidak lagi mendatangkan kebaikan bagiku. And the place that I'm living for years, Nah, tempat yang aku jalani selama bertahun-tahun it's not bringing blessing into my life anymore. tidak lagi mendatangkan berkat bagi hidupku. Then he's searching around. Lalu dia mulai mencari-cari daerah sekitarnya. Then suddenly he can see more like Dubai. Tiba-tiba dia lihat, wah, Moab seperti Dubai yang makmur itu, saudara. Then he hearing his son Habibi, welcome to Moab. Sampai Habibie ke Moab. So he said, wow, Moab is looking very Dia bilang, prosperous. wah, Moab kelihatan makmur ini. If I compare, Kalau saya membandingkan, Moab it looks very nice. wah, Moab begitu indahnya, begitu luar If I biasa. go to Moab, Kalau saya ke Moab, I will never, I never stuck in famine. nggak mungkin aku terjebak di dalam wabah kelaparan ini. See, now what he do, he jumped to Moab. Apa yang terjadi? Dia melompat pergi ke Moab, saudara. See, now my question is Pertanyaan saya sekarang, is his decision right or wrong? pertanyaan saya adalah apakah keputusan Elimelech ini benar atau salah? Tepat atau tidak? Hello. Halo? Yeah, let's discuss. Diskusi dong, jangan takut salah. Ya. Okay, wrong, learn from mistake. Ya kalau salah ya belajar dari kesalahan. Don't worry, I will never send you to Moab. Don't worry. Nggak pernah saya kirim saudara ke Moab kalau jawabanmu salah ya. Is it, what the decision that he take is right or wrong? Pertanyaannya, putusan yang diambil oleh Elimelech ini benar apa salah? Wrong. Salah ya. Why you say wrong? Kenapa kita berkata salah? I just guess. Atau cuma tebak-tebak saja? Why you say wrong? It's okay. Never Kenapa mind. Bapak Ibu berkata salah keputusan itu? Yeah, Bu. Ya Bu, jangan The takut. mouth is less. When I say yeah, Bu. Begitu saya bilang Bu, langsung Why? Just don't worry. Why? I want you to understand. I want you to think. saya ingin Bapak Ibu berpikir ya, menganalisis, berpikir. Why you said wrong? Kenapa kita berkata keputusan itu salah? Yeah, Bu. Silakan. Ya Bu, silakan. Jangan takut salah Bu. Kenapa Bu? Oh meninggal. Death of the husband and also the two sons. Oh, okay. Good. Bagus. Who else? Why you say he made a wrong decision? Jawaban lain bahwa keputusan itu salah. Kenapa salah? Never ask God. He never asked itu. God. Nggak pernah tanya Tuhan, langsung memutuskan. Does God ask him to go to Moab? Pertanyaannya, apakah Tuhan yang suruh mereka ke Moab? In Genesis 26, Kejadian pasal 26. when Isaac go through famine, Waktu itu Ishak mengalami wabah kelaparan juga. God said to Isaac, go to Gerar because that's where you're going to find the breakthrough. Nah, Allah yang perintahkan Ishak pergi ke Gerar karena di situ dia akan mengalami terobosan. But here is that Moab listening to any voice of the Lord? Nah di sini saudara si Elimelech apakah dia mendengar suara Tuhan untuk ke Moab? So he made a wrong decision. Jadi di sini dia membuat keputusan yang salah. But think it like this way. Nah coba berpikir seperti ini. He's a father for two sons. Dia ini bapak dari dua putra. He's a husband for Naomi. Sekaligus juga suami bagi Naomi. He has a responsibility to take care of his family. Dia sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk keluarganya. He cannot see his family suffering. Dia
tidak bisa melihat anggota keluarganya menderita. So Memang. to feed his family, he moved to Moab. Nah, karena untuk bisa memberi makan keluarganya dengan baik, dia memutuskan pergi ke Moab. Now you say what he did is right or wrong? Tadi saudara menjawab apa yang dilakukan ini benar apa salah? Still wrong, ya. Tetap salah ya, kan dia memberi makan keluarganya. He went for his family. Kan dia membela keluarganya tuh. What we have done if we are in a Elimelech situation? Pertanyaannya, kalau ini kita Elimelek, ya apa yang kita akan lakukan menghadapi wabah kelaparan seperti itu? Gak apa-apa, kamu lapar aja nanti baru kamu kurus diet. Gak apa-apa, lapar ya biar kurus, biar langsing. Don't think this is famine. Think this like intimate fasting. No. Jangan pikir ini kesempatan wabah kelaparan untuk puasa yang dekat dengan Tuhan. See, if we say the perspective of responsibility, Nah, dalam perspektif cara pandang tanggung jawab sebagai kepala keluarga, what he did is not wrong. apa yang dia lakukan nggak salah. But if we say in the spiritual life, Tetapi kalau bicara tentang kehidupan rohaninya, what he did is wrong. apa yang dia lakukan jelas See, salah. sometimes we also have to we go through some tough situation and decide. Nah, kadang-kadang menghadapi situasi sulit ya, kita bimbang, tidak bisa mengambil keputusan. But the Lord has given a guarantee in our life. Tapi bukankah Tuhan sudah memberikan jaminan dalam hidup kita? I can do all things to Christ who strengthen me. Bahwa aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Kristus Yesus yang menguatkan aku. Famine or no famine, God knows how to open the door. Baik wabah kelaparan atau tidak, Tuhan tetap sanggup buka setiap pintu bagi See, kita. if God doesn't ask Elimelech to go Moab, it means God going to do something in Bethlehem. Nah, kalau Tuhan tidak suruh ya Elimelek ke Moab, berarti Tuhan ingin lakukan tindakan lain. So Elimelech taking a decision by his physical appearance, by situation. Jadi Elimelek mengambil keputusan lewat apa yang dilihat secara fisik saja tanpa melibatkan Tuhan. So they're moving to Moab. Akhirnya satu keluarga ya mereka pindah ke In Moab. verse 2, the Bible says, Nah, dalam ayat 2 Alkitab tadi berkata, the initial plan was to go to short while. nah sebenarnya mereka ingin menetap di Moab sementara waktu saja. What does that means? Maksudnya apa Bapak Ibu? He need to come back. Dia perlu kembali ke kotanya, It's ke just a Bethlehem. short while. Hanya sebentar saja, It should be sementara saja. temporary. Sementara saja. But what was happened? Tapi apa yang terjadi Bapak The Ibu? moment he went to Moab, Begitu Elimelek bergerak pindah ke Moab. wow, Moab look very beautiful. Wah, indah ya Moab He ini. start comparing Moab to Bethlehem. Mulai dia membandingkan Bethlehem kotanya dengan Moab. Hey, what I did is right lah. Wah, apa yang kuputuskan ini benar kok. Thank God I never stay in Bethlehem. Bersyukur ya aku tidak menetap di kotaku di Bethlehem. Lord, thank you that you brought me to Moab, where God Tuhan, didn't ask you to go. terima kasih kau telah bawa aku ke Moab. Padahal Tuhan tidak suruh. Oh, thank you Lord for the house, for the land, Terima kasih Tuhan untuk rumah ini, untuk tanah di Moab ini. for the breakthrough, for the new opportunity. Untuk Thank you. terobosan, untuk kesempatan baru. Terima kasih Tuhan. The temporary Nah, yang tadinya dia ingin merencanakan untuk sementara, become permanent in his life. akhirnya menjadi permanen. Dia ingin menetap selamanya di Moab. What happened? Moab become his comfort zone. Artinya apa? Moab itu menjadi zona nyamannya mereka. Because he's very pleased, very comfort zone, he make his sons marry to Moab women. Nah, karena rasa nyamannya, sampai dia menikahkan kedua putranya dengan wanita Moab. He start to build his family in Moab. Dia mulai membangun keluarganya di Moab. See, he made a wrong decision. Ini keputusan yang salah See, berikutnya, saudara. sometimes we also do the same thing. Kadang-kala kita melakukan kesalahan yang sama. We make decision by our situation. Kita membuat keputusan karena situasi yang mendesak itu. We pray and we pray and we pray. When God doesn't speak, Doa, Tuhan tidak bicara. then we try to change the situation according to our desire. Nah, kita mulai merubah situasi menurut hasrat kita, memutuskan sendiri Oh, in maksudnya. book of James says faith without action is equivalent to death.
Book of James said, Ya, faith kitab without action. Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. So God is asking me to take a faith first to see the Jadi breakthrough. pikir Elimelek, Tuhan suruh saya bertindak ya supaya aku bergerak dulu. So he moved to Moab. Jadi dia bergerak dulu sendiri tanpa melibatkan Tuhan ke Moab. Sometimes we also do the same. Kadangkala kita ya tanpa sadar juga melakukan hal yang sama. Instead of waiting, Bukannya menanti tunggu jawaban, we take action. kita bertindak lebih dahulu. Past 7 months. Nah, 7 bulan sudah kita lewati. Past 7 months. 7 bulan telah berlalu. Somewhere in some place we took this kind of decision. Di suatu tempat, di suatu ketika, mungkin kita mengambil keputusan yang seperti ini. In the beginning of the year, we're so fire. We move with the presence of God. Pada awal dari tahun kita begitu berapi-api, kita bergerak dengan hadirat Tuhan. Yes, this year is going to be a breakthrough year. Ya, aku yakin tahun ini tahun terobosan bagiku. Because God promised me that I will see the Canaan. Sebab Tuhan yang menjanjikan bahwa aku akan masuk tanah Kanaan itu. Come to March. Begitu tiba bulan Maret, Tuhan, berikut di Tuhan. mana Gimana nih di mana Tuhan? engkau Tuhan? Tuhan, Kapan waktu saya Tuhan untuk melihat land of ya, promises? kapan aku lihat tanda perjanjian itu yang kau janjikan mana? Or did I took a different direction? Apakah aku mengambil arah yang berbeda? Lord, where are you right now? Tuhan, kau di mana saat ini? When come to May? Begitu tiba bulan Mei, Hello, Lord, where are you? halo Tuhan, di mana kau? Are you going to vacation? Have you gone to vacation? Apakah lagi berlibur nih Tuhan? Come back, I need your help. Ayo kembali dari liburan, aku perlu Cancel bantuanmu. all your plan. Batalkan segala rancanganmu ya Tuhan. Because my plan is not working yet. Sebab apa yang kurancang tidak berjalan. Come to July. Tiba bulan Juli. Lord, thank you for not looking at me. Ya. Oh, Tuhan tidak mandang saya nih. See, 3 weeks back. Hah? 3 weeks back. 3 minggu sebelumnya. See, my daughter is just 3 years old. Ya, usia putri saya baru 3 tahun. So before the 3 years back, so we was eating KFC in at home. I bought a KFC. We was eating. It's not supper. It's a late night supper. Ini udah larut malam ya, bukan supper yang masih jam 7 jam 8, udah malam banget So ini. my wife already slept in the upper room. So me and my daughter we sneak down and we order and we try to eat. Padahal istri saya udah tidur, saya dan si putri turun ke bawah, diam-diam pesen makanan. See, my daughter she hold KFC, you know the drumstick. She love to hold and KFC eat. itu ya, yang kentang itu, yang stick itu ya. And it's 2:30 in the morning, early morning. 2:30 pagi And sudah. we having a father-daughter relationship in Ini the meal. hubungan bapak dan putri saudara. And after she finished one piece, Setelah satu potong dia makan, she asking for the second piece. dia minta potongan ayam yang kedua. I say no. Saya berkata tidak nak, It's already 2:30. udah jam 2:30 pagi loh. I know because after it we're going to sleep. Ya, tahu ya nggak baik, habis makan langsung tidur nanti. So it's not good for a baby if she sleep immediately because it will never digest. Ya karena nggak bisa dicerna toh, habis makan langsung tidur ya, apalagi bagi seorang The anak. moment I say no to her, Begitu saya berkata tidak pada putriku, she do like this. ambek dia. I was shocked. Kaget saya. Hello, from where you learn all these things? Kau pakai gaya ini dari Sopo, belajar dari Sopo ini. Because I said no, she said, Saya berkata jangan. Then she said, I say, okay. Saya kata oke nak. I say, then I explained to her, Saya jelaskan, cannot. nggak iso. Even though you're going to angry with me, you're gonna cry, I'm not gonna give. Walaupun lu marah sama papi ya, nangis sekalipun tidak akan kuberi kataku. It's not because I don't want to give or I hate you. Bukan aku benci atau tidak ingin kamu makan. It's already unhealthy. Karena udah nggak sehat. I already closed one eye for you. Saya udah tutup satu mata ya, membiarkan kamu makan satu See, potong. it's not healthy for you, so I say no, I will give it tomorrow morning. Udah besok pagi nanti saya kasih, tidur dulu. Sometimes Kadangkala begitu ya. we also behave like a small kid. Kita kayak anak kecil gitu loh, yang ngambekan gitu loh. When God says wait, Waktu Tuhan berkata, tunggu nak. when God says no, Waktu Tuhan berkata, we tidak. say, I don't talk to you, Lord. Nggak mau bicara lagi sama I Tuhan. don't pray with you.
Aku nggak mau doa I lagi. don't want to go to church. Nggak mau ke gereja. I don't want a ministry. Nggak mau melayani. We give all kind of answer. Banyak alibi jawaban. Am I right? Bener nggak Bapak Ibu? Ah. Jangan ngaku saudara. See, it's our natural habit. Ini sifat alamiahnya kita See, manusia. sometimes when God asks us to wait, it doesn't mean God hate us or don't like us to receive it. Kadang-kala waktu Tuhan suruh kita nunggu bukan Tuhan benci kita atau tidak ingin kita menerima hal yang kita minta. God has His time Tuhan- when to receive and it's going to be great. Tuhan memiliki waktu kapan kita akan terima, saat kita menanti waktunya akan saat itu akan jadi luar biasa. Instead of Elimelech moved to Moab, he Jadi- should wait in the house of the Lord. Ya mestinya Elimelek menanti di rumah Tuhan dalam bait Tuhan, bukan langsung memutuskan ke Moab. He should wait, Lord, we going through a tough time. I really need your help. Harusnya ada yang ngomong, Tuhan kita lagi masa sulit nih di Bethlehem, aku perlu bantuanmu. But when the moment he went to Moab, Nah begitu dia bergerak ke Moab, the place that he thought that is going to be blessing for him, tempat yang dipikirnya akan menjadi berkat bagi dia dan keluarganya, ruin his family condition. menghancurkan kondisi He keluarga. died. Dia sendiri mati dulu. The two sons died. Kedua putranya nyusul, The saudara. woman start suffering. Si janda Elimelek mulai menderita. The innocent women, they start suffering. Kedua mantunya yang perempuan ini mulai menderita juga. See, God didn't ask Elimelech go to Moab. Sekali lagi, Tuhan tidak suruh Elimelek untuk bergerak ke Moab. Be careful on our decision, my brothers Bapak and Ibu, sisters. berhati-hati dengan keputusan yang kita buat. What we are doing today, Apa yang kita lakukan hari ini it's going to reflect in our life. akan direfleksikan, dipantulkan dalam hidup kita di kemudian. If we expect that like God will cover one eyes, He will never. Saudara pikir gini, udah deh, walaupun Tuhan nggak setuju ya tutup sebelah mata aja, udah biar no. If you expecting Tidak. God to work according to our time, no. Kalau kita maksa Tuhan melakukan seturut waktu kita yang mendesak, tidak juga. God will set you free in His time with His greatness. Tuhan akan bebaskan kita pada waktu Tuhan dan dibarengi dengan segala kebesarannya nanti. For you and me, we may saying, Lord, I really need help at this time. Kita mungkin berkata gini, udah mendesak nih, waktunya udah mepet, jawab aku But Tuhan. before we ask, God already prepare a way. Tapi sebenarnya sebelum kita minta pun Tuhan sudah siapkan jalan bagi kita. Instead of taking our right, but we are expecting breakthrough on our left. Ya, bukannya, can you repeat? Yeah, we instead of taking our right, Oh, bukannya right. Yeah. Bukannya belok kanan. but instead of taking our right, we Yeah. we see breakthrough on our left, salah arah. Ya, jadi salah arah, bukannya kanan, malah kita ke kiri gitu. But God said, I prepare in your right. Tapi Tuhan berkata, aku sudah siapkan di arah kananmu. One turn. Ya, semua satu putaran. Then you see all the goodness that you ask, waktu I will prepare for you. ikuti arah Tuhan, kita lihat segala kebaikan Tuhan tersedia di sana bagi But kita. what we do, Apa yang kita lakukan? I declare the breakthrough door be open. Aku rasa sebelah kiri ada terobosan menanti. Not 1 year, even 100 years also sama juga. 100 tahun juga podo wae, sama kalau bukan Tuhan suruh ke sana. Be careful on decision that we take. Berhati-hati dengan keputusan yang kita ambil sendiri. See, when Naomi and the women going through the issue, Nah, begitu si Naomi dan kedua mantunya mengalami masalah ini. now God is sending a news to Naomi. Nah, sekarang Tuhan kirim berita kepada Naomi. Let's read verse 6. Sama-sama baca ayat 6, tolong ditampilkan ayatnya. Rut pasal 1 ayat 6. Dikatakan kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, ya, Naomi dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di mana? Di Bethlehem, saudara. Horibaka sekerian Yes, talabo, Lord. horibaka seke. Horibaka sekerian talabo, horibaka sekeriante. Bapak, ya, Papa Sonander. Iya Pak, iya. Ya. Family ya, Satu keluarga. keluarga. Please we stand. Yes, please. Ya, berdiri Please. cukup di sana. You can, yeah, if you want, you can come forward. Horibaka sekerian talabo, horibaka seke. Horibaka sekerian talabo, horibaka seke.
Horibaka Sekeriantala is no longer a delay in your life, Nggak lagi ada penundaan dalam hidupmu. but God is opening every door so you can experience the goodness of the Dan Lord. Tuhan sedang membuka setiap pintu supaya kau mengalami segala kebaikan Tuhan. For 1 year, past 1 year, Selama 1 tahun yang lewat ini, you put all the seeds, you continue working. kau terus bekerja. But in the beginning, everything looks very good for you. Awalnya kelihatan begitu baik bagi saudara. But the result is not like what you expected. Tapi hasilnya tidak seperti yang kau harapkan. Then you move to another opportunity. Lalu kau bergerak ke kesempatan lain. Again, same. Kejadian yang sama Beginning was terjadi. good, the end is not there. Awalnya baik tapi pada akhirnya tidak baik. 1 year already passed by. 1 tahun sudah lewat. But now the Lord is telling you, Tapi sekarang Tuhan berkata kepadamu, the next 4 months, dalam waktu 4 bulan mendatang, the doors that has been closed before you is going to open up to you. pintu yang tadinya tertutup di hadapanmu akan mulai terbuka If bagimu. you believe, you will see the power Kalau of kau God. percaya, kau akan lihat kuasa Tuhan The bekerja. Lord has said, my children, Tuhan berkata, anak-anakku, I see your faithfulness. aku telah lihat kesetiaanmu. I see in all your faithfulness in the midst of tough time. Ya, dalam masa sulit aku telah lihat kesetiaanmu, anakku. You never complain. Kau tidak pernah mengeluh. You never hesitate in the presence of God. Kau tidak pernah ragu-ragu masuk dalam hadirat Tuhan. Sometimes you will feel empty, but you never forget to feed others. Kadang-kadang kau merasa ada kehampaan, kekosongan, tapi kau tidak pernah lupa memberi makan orang lain. Lord say, I'm going to bring the blessing in every seed that you put in the house of Tuhan the Lord. berkata, aku akan datangkan berkat dalam setiap benih yang kau taruh di dalam rumah. God said, this is a season Inilah musim, kata Tuhan. that you will see the breakthrough Kau in your akan lihat life. terobosan terjadi dalam hidupmu. The Jesus mighty name. Dalam nama Yesus yang I perkasa. release your anointing. Aku lepaskan Let urapan. anointing break every yoke, Father Urapan God. Tuhan yang sanggup mematahkan setiap kukuk As you perhambaan. promise, Nah, sebagaimana kau let janjikan. them rejoice in your Biarlah goodness. mereka menikmati segala In kebaikanmu. Jesus mighty name we Dalam nama pray. Yesus yang perkasa telah kami berdoa. Amen, Amin. amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu. God bless you. Tuhan berkati. Ribaka seke rianta labo ribaka seke. Ribaka seke riante. Family, Ibu? Ibu keluarga juga Ya, ya. yes. Ya, yang- Family ya. Ya. Please be stand up. Tolong berdiri Bapak Ibu. Ribaka seke rianta labo ribaka seke. Ribaka seke rianta labo ribaka seke riante. Ribaka seke rianta labo ribaka seke rianta labo ribaka seke. The Lord is saying, I'm taking renewal in your life. Tuhan berkata, aku sedang membawa pembaruan dalam hidupmu. Don't count on your past. Jangan bergantung pada masa lampaumu. Oh, I had this, I had Oh, this. aku pernah memiliki ini dan ini. But I already loosened out everything right now. Tapi semua sudah aku pakai semua. The Lord said, don't count on your Tuhan past. berkata, jangan andalkan masa lampaumu. Fix upon your eyes upon the Mari Lord. arahkan matamu kepada Tuhan. And see, God will bring the goodness in the presence of God. Lihat bagaimana Tuhan mendatangkan kebaikannya dalam hadiratnya. God say, I never forgotten you, my Tuhan children. berkata, aku tidak pernah lupakan kau anak-anakku. I'm the one Father who feeding you. Akulah Bapa yang memberi engkau makan. I'll be Jehovah Jireh and I'll bring the goodness in your Akulah life. says the Lord. Yehova Jireh yang mendatangkan segala kebaikan bagi hidupmu. Even though right now Walaupun saat ini you going through a quiet moment, engkau mengalami masa keheningan, masa but God diam. is bringing reactivation in Tapi your life. Tuhan mendatangkan suatu diaktifkan kembali dalam hidupmu. The next 5 months, Dalam 5 bulan mendatang, you will go through a turning point in your kau life. akan mengalami suatu titik balik yang baik Not dalam into the hidupmu. same condition, Tidak lagi dalam kondisi yang sama. no more into the same failures. Tidak lagi dalam kegagalan yang But sama. God is bringing reactivation in your Tapi life. Tuhan akan membuat suatu diaktifkan kembali dalam hidupmu. You will live and you will see the Kau miracle. akan hidup dan melihat mujizat Tuhan. Because God loves your family so much. Sebab Tuhan sangat mengasihi In keluargamu. the name of Jesus, Dalam nama Yesus, Lord, I release your anointing. aku lepaskan urapanmu I padanya. declare the new beginning in their life, Father Aku God. deklarasikan awal yang baru terjadi In dalam Jesus' hidup mereka. mighty name. Dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin. Let's come back to the word of God. Kembali kepada firman See, tadi. in verse 6 we can see Nah, dalam ayat 6 tadi kita bisa melihat Naomi receiving a news bahwa Naomi sekarang mendengar suatu berita that God is doing something in Bethlehem. bahwa Allah sudah lakukan suatu hal yang
menakjubkan di Bethlehem kota mereka. See, this news is purposely reaching to Naomi. Nah, sebenarnya berita ini khusus disampaikan kepada Naomi. This is the blessing that Elimelech Naomi expected. Ini berkat yang nggak pernah disangka-sangka akan diterima oleh keluarganya di They thought kotanya. they can receive this blessing in Moab. Bayangkan dia pikir bisa terima berkat dari Moab. But instead of receiving, but they're losing. Tapi bukannya terima, malah kehilangan anggota keluarganya. But now God is telling Naomi, Tapi Tuhan sekarang berkata kepada it's Naomi, time for you to come back. saatnya kau kembali ke kotamu. The decision that you taken right now, Bahwa keputusan yang kau ambil sekarang it's not belongs to you. bukan kepunyaanmu lagi. The plan that you holding right now is not belongs to you. Rancangan yang kau pegang bukan milikmu lagi. Naomi, you have to come back. Ayo Naomi, harus kembali ke I negerimu. want you to be in Bethlehem. Aku ingin kau kembali di Bethlehem. I want you to be in the house of the Aku Lord. ingin kau tetap ada di dalam rumahku. God is giving you reminder to us. Tuhan mengingatkan kita semua. In 2025, we need to come back into the house of God. 2025 harus kembali dalam rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. We need to come back into the relationship with Kita harus Jesus. kembali bangun hubungan yang dekat dengan Yesus. We need to move with the holiness of Holy Spirit. Kita harus bergerak di dalam kekudusan daripada rohnya. Not in the times of relax. Bukan masa santai-santai, berpangku tangan. We only have next 5 months to end this 2025. Hanya 5 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2025 ini. The plan of the Lord to visit us. Bahwa rancangan Tuhan harusnya bisa melawat kita. The Lord is telling Naomi, Tuhan berkata kepada Naomi, Lord, in Bethlehem, in Bethlehem, bahwa di Bethlehem ini, God is visiting His children. bahwa aku Tuhan akan melawat umatku. This is what the next 5 months God going to do Nah, in your ini life. juga yang akan terjadi dalam hidup saudara dalam 5 bulan mendatang ini. God going to visit you. Tuhan akan melawat, God going to mengunjungi. visit your family. Bukan engkau saja, tapi keluargamu. God going to visit your working Tuhan akan place. mengunjungi tempat di mana kau God bekerja. going to visit your business. Juga bisnis akan dilawat Tuhan. God going to visit you in your healing. Juga dengan kesembuhan batinnya. God going to visit every aspect of your life. Dia akan lawat saudara dalam segala aspek hidupmu. This is what you expected 2025, my children. Ini yang saudara, apakah ini yang saudara harapkan dari Tuhan tahun 2025 ini, When you come anak-anakku? back to me, Saat kau kembali kepadaku, when you surrender your life to me, kalau kau serahkan hidupmu kepadaku, Jesus is promising that He will visit you. kau akan lihat janji Tuhan bahwa Dia akan melawat saudara. No more condition of Moab. Bukan lagi kondisi seperti di Moab. No more failures. Gak ada lagi mengalami No kegagalan. more crying. Tidak lagi tangis. No more saying, Lord, I'm trying and trying, it's not working. No more. Tidak lagi berkata telah ku coba berkali-kali tapi gagal. Because God is visiting you and me in Sebab Bethlehem. Tuhan akan melawat, mengunjungi saudara di kota saudara di Bethlehem. Secondly, Yang kedua, the Bible says God is feeding His children. Alkitab berkata Tuhan sendiri memberi makan See, umatnya. God never sent a person to feed them, Lihat, Tuhan tidak utus seorang untuk memberi mereka makan. but the Lord Himself feeding them. Kita lihat ayat itu, Tuhan yang memberi makan kepada mereka. See, in front of their eyes, they're seeing miracles after miracles. Artinya apa? Di hadapan mata mereka sendiri mereka melihat mujizat demi mujizat terjadi. In the next 5 months, Dalam 5 bulan mendatang, God will feed you until you satisfy Tuhan the akan house of God. memberi kau makan sampai engkau dipuaskan. The Bible didn't say people die of famine in Bethlehem. Tidak lagi disebutkan bahwa di Bethlehem terjadi umat Tuhan yang mati karena kelaparan. Only one family died in Moab. Jadi satu keluarga mati itu di Moab, bukan di Bethlehem. See, God want you to come back Artinya apa? Tuhan ingin kita kembali kepadanya. because God want to visit you and God want to Sebab feed you. Tuhan ingin mengunjungi saudara serta memberi engkau makan sampai puas. What are you expecting from the Lord in 2025? Pertanyaannya, apa yang saudara harapkan dari Tuhan tahun 2025 What is ini? your prayer today? Apa yang menjadi doa saudara hari What ini? you really want God to do in your life? Apa yang kau sungguh ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu? God is ready to visit you. Tuhan sungguh akan mengunjungi saudara. God is ready to feed Dia you. siap memberi engkau makan. But not in Moab, Tapi bukan di negeri musuh. in Bethlehem. Tapi di negerimu, In the di house of Bethlehem, the Lord. dalam rumah Tuhan. In the presence of God. Dalam hadirat Tuhan. When we come back in the relationship Kalau of kita Jesus, kembali ke dalam hubungan keintiman, kedekatan dengan Tuhan. you will never die in famine. Enggak akan kau mati kelaparan atau karena No kekurangan. more famine in our family. Enggak lagi mengalami kekurangan atau kelaparan dalam No keluarga. more argument in relationship. Enggak lagi argumentasi, perdebatan, No more pertengkaran failures terjadi. in our work, in our business. Enggak lagi terjadi kegagalan dalam bisnis atau usaha kita. No more suffering
in sickness. Nggak ada lagi menderita karena sakit penyakit. Because God himself is visiting Sebab you and me. Tuhan sendiri yang akan mengunjungi saudara. This is what the Lord is expecting us to do in the next Ini 5 yang months. Tuhan harapkan kita lakukan dalam 5 bulan mendatang ini. You turn. Kita yang berbalik kepadanya. You turn. Kita harus putar balik. You turn. Kita harus berbalik kepadanya. Come back to Jesus. Kembalilah kepada Come Yesus. back into the relationship Kembali with God. membangun kedekatan hubungan dengannya. Come back into the relationship Holy Spirit. Kembali membangun kedekatan hubungan dengan Roh The Kudus. moment we come back, Saat kita kembali kepadanya, we will have encounter with kita Jesus. masih mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita Encounter of Yesus. Holy Spirit. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudusnya. Encounter Holy Spirit will completely change our life. Perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus akan sepenuhnya merubah seluruh hidup kita. God will provide beyond our plan. Kita lihat Tuhan akan menyediakan segala sesuatu, mengatasi segala rancangan kita. Only one thing that we need to do. Satu hal saja yang harus kita lakukan. Go deeper in the Word of God. Harus masuk dalam firman lebih dalam lagi. Go deeper in the Word of God. Masuk lebih dalam firman-Nya. Meditate the Word of God day and night. Renungkan firman itu siang dan malam. Go deeper in the Word of God. Masuk lebih dalam ke firman-Nya. Build your faith upon the Lord. Mari andalkan iman saudara kepada Tuhan. See, Bangun imanmu if I dalam ask, if everyone is praying every day, if I ask like Ya, this, jika saya tanya apakah saudara berdoa setiap hari? I say, of course, yes, Pastor. Tentu saja, Pak Pendeta. I'm praying every day. Saya doa tiap hari loh. Are we reading the Word of God every day? Pertanyaannya, baca firman nggak setiap hari? Oh, of course, I'm praying. Tentu saja, saya kan doa. But how long we giving to God? Tapi berapa waktu kualitas kita berikan pada Tuhan? Now, in 2025, Nah, 2025 ini, we are moved by technology. kita ini sudah gampang tergerak oleh teknologi, semua tersedia di depan Not kita. one Bible, we have thousands of translation in Ya, China. nggak satu jenis terjemahan, ribuan terjemahan dari Alkitab. In Malaysia, they have some habit. Di Malaysia ada suatu kebiasaan begini. Verse of the day. Ya, ayat untuk hari ini. I don't know whether it's happening in Indonesia, but Saya Malaysia nggak still tahu di happening. Indonesia gimana ya, ada nggak ayat khusus buat hari ini gitu loh. Verse of the day and prayer of the day. Dan doa untuk hari ini ya. It's like someone else pray, someone wrote the prayer and we try to read memories and we claim it. Nah, kayak orang yang menulisnya ya, terus kita mengklaim bahwa itu juga merupakan permintaan kita. It's not coming deep from our Tapi heart. bukan dari kedalaman hati kita, bukan dari God hubungan want kita. us to meditate. Tuhan ingin kita secara pribadi merenungkan firman-Nya. When I was ministering in one place this week, Waktu saya melayani Tuhan kali ini ya, minggu ini, and there's one ibu came and Seorang asking for prayer, ibu datang minta didoakan. and I asked her, are you praying? Saya bertanya, Bu, ibu terus berdoa I nggak? said, I tell you the truth. Dia bilang, jujur nih, Very busy, Pastor. sibuk banget Pak Pendeta. I go out early in the morning, I come back late in the night. Pagi-pagi udah keluar dari rumah, pulang larut malam. I don't even see sun. Bahkan aku Sunrise, mau sunset. ketemu matahari terbit, matahari terbenam, enggak pernah lihat itu. I asked her this question. Saya tanya begini, Every morning, do you forget to eat? pagi itu ibu lupa makan nggak? Pernah nggak lupa makan kalau pagi? No. Oh enggak Pak. Forget to take shower? Sampai lupa mandi kah? No. Oh enggak, tetap I say, mandi. if I check your handphone, Nah, kalau saya periksa HP ibu, if in the setting, we can check how many hours we spend in our time in social media. The whole graph will come. saya bisa periksa ya di HP-nya berapa banyak waktu dihabiskan di sosial media pakai HP ya. The graph is in our phone. We know how many hours we spend in Ya, social media. grafiknya ada, bisa menunjukkan berapa jam kita habiskan main HP, main media. But spending time, closer relationship, I'm too busy. Tapi untuk bangun hubungan dengan Tuhan terlalu sibuk, I'm too tired. kecapean sudah. It's okay, God will understand. God knows my Kan situation. Tuhan ngerti, Tuhan memahami situasi saya. Kata ibu itu. We cannot compromise anymore. Nggak bisa kita kompromikan hal itu. If you want breakthrough, Kalau saudara ingin terobosan, if you want God to visit you, kalau God to feed ingin you, lawatan Tuhan, ingin Tuhan memberi kita makan, come back to Bethlehem. kembalilah ke Betlehemmu. No other option. Ya, nggak ada pilihan lain Bapak Ibu. No other way. Nggak ada cara lain. Jesus is the only way in our life. Yesus satu-satunya jalan itu.
Amen. Amin. Come back. Kembalilah. Come back to the relationship with Jesus. Kembalilah kepada hubungan kedekatan dengannya. Today we're going to make a decision right now. Hari ini kita akan mengambil keputusan. Lord, Tuhan, I going to come back into your relationship. mari katakan pada Tuhan, hari ini aku akan kembali membangun hubungan dengan Engkau. I'm not expecting you to come into me. No, I am the one going to come to Aku you. tidak berharap Engkau yang datang ya dekat mengaku. Aku yang akan mendekat kepadamu ya Tuhan. I going to build my relationship into Aku you. yang akan membangun hubungan dengan Engkau di dalammu. Tuhan. I want to be rooted in you. Aku ingin berakar di dalam Engkau. Because I know your presence will never fail. Sebab aku tahu di dalam hadiratmu tidak akan terjadi kegagalan. How many of you ready to give our life to Jesus? Siapa yang saudara siap memberikan hidupmu kepada Yesus? How many of you ready to come back to Bethlehem? Berapa dari saudara siap berkata, aku akan kembali ke Betlehemku? Somewhere in these 7 months, Suatu ketika mungkin dalam 7 bulan yang lewat ini, we took some decision that it's not under will of God. kita mungkin ambil keputusan tidak dalam kehendak Tuhan. That's why God is giving a reminder. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kembali. Come back, my children. Kembalilah anakku. I want to visit you. I want to feed Aku you. akan kembali melawat dan memuaskanmu dengan segalanya. If you ready to surrender to Kalau God, saudara siap menyerahkan hidupmu, let's everybody stand up and mari bangkit berdiri. Hori baka Oh seke. Rabashando. Hori baka seke rianta labori baka seke. Kira Hori baka Baba. seke rianta labori baka seke riante. Ribaka labori baka seke riante. Let's everyone close our Mari eyes. setiap kita dalam keadaan doa menutup setiap mata. It's time to revisit our life Ya, sudah waktunya Tuhan kembali mengunjungi kita. where we are standing in past 7 months. Di mana kita ini sudah melewati 7 bulan ini. Am I still in Moab Apakah saya masih tinggal di Moab or I'm in Bethlehem? atau sudah kembali ke Bethlehem? Where am I right now? Di mana posisiku sekarang saat Where ini? is my growth right now? Pertumbuhan aku sekarang di mana? Where is God is expecting a changes in our life? Di mana Tuhan harapkan perubahan terjadi dalam hidupku? Where I made a wrong decision? Di hal apa aku membuat keputusan yang salah? Where I overlooked? Di mana saya memandang sebelah mata? We have to revisit our life. Izinkan Tuhan kembali melawat hidup kita. Because God has a plan Sebab Tuhan memiliki rencana untuk kita. to visit you, Untuk kembali melawat to kita. feed you Untuk kembali memberi kita the rest of makan. next 5 months. Dalam waktu 5 bulan mendatang ini. The next 5 months. Sampai 5 bulan mendatang ini. Personal encounter with Jesus. Ya, mari alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Personal relationship with Jesus. Kembali bangun hubungan pribadi dengan Yesus malam Time ini. to walk with Jesus. Saatnya melangkah dekat dengan And Yesus. it's time to receive God. It's time to God feed you. Nah, saatnya Tuhan melawat dan memberi engkau makan. It's time for you to satisfy in the house of God. Saatnya saudara dipuaskan di dalam rumah Tuhan. It's time to renew all your strength from the Lord. Saatnya saudara memperbarui seluruh kekuatan di dalam Tuhan. One thing that God is expecting us to do. Satu hal yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. My children, Anak-anakku, come back to kembalilah Bethlehem. kepadaku. Come back to Bethlehem. Kembalilah ke Bethlehem. Come back to Bethlehem. Kembalilah ke Bethlehem. Because God is waiting to visit you. Sebab Tuhan sedang menanti untuk melawatmu. God is waiting to feed you. Dia menanti untuk kembali memberi kau makan sampai kenyang. Come back. Kembalilah ke sana. Bethlehem is waiting for you. Bethlehem sedang menanti The saudara. harvest is waiting for you. Ya, dia jam-jam itu sedang The menanti. revival is waiting for you. Kebangunan rohani my sedang children. menanti engkau. The revival is waiting for you. Kebangunan rohani sedang menanti engkau. Not what you expected, but beyond your expectation. Ini bahkan akan melampaui segala harapanmu. The season of harvest in 2024. Musim So tuaian 2025. besar 2025 ini This is a season of harvest. sedang menanti. Ini musim tuaian besar. It's time for you to receive and enjoy and satisfy. Ini the house of saatnya God. kita menikmati, menerima sehingga kita dipuaskan. Just say, Lord, Katakanlah, Tuhan, open your heart, aku akan buka hatiku. open your mind, open Mari your soul. buka pikiran, jiwamu, Say, Lord, hatimu. Katakan, Tuhan, I come back to you, Lord. aku kembali kepadamu. I'm not going to give you excuses anymore, Gak ada alasan lagi. but I going to find a place and time
to speak with you, to build relationship Tapi with aku you. akan bangun hubungan dengan engkau. Akan ku cari waktu, tempat yang tepat untuk bangun hubungan dengan Yeah, engkau. past 7 months I made a Ya mistake. memang 7 bulan yang lewat ini telah ku buat kesalahan. But Lord, I'm asking forgiveness today. Tapi ku minta pengampunan hari ini. I'm not going to turn back to Moab. Aku tidak akan kembali ke Moab lagi. But I want to be in your house, Aku akan Bethlehem. tetap di kota Betlehemku. God and Tuhan, you. antara Tuhan dan kau. No third man. Gak ada pihak ketiga. Not other person. Gak ada pribadi yang It's a lain. personal encounter with God Artinya and you. ada perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. God and you. Antara engkau dan Tuhan. Father and the Antara children. bapak dan anaknya. Father and son. Antara bapak dan Father putranya. and daughter. Antara bapak dan putrinya. Because God is ready to pour His love Sebab upon your Tuhan life. siap mencurahkan kasih-Nya. God is ready to pour His love. Tuhan siap mencurahkan kasih-Nya. Are we ready to receive? Pertanyaannya, apa kita siap untuk menerima? Horibaka Om sekerianta. makarabasanto. Horibaka sekerianta. Rapasandorobo. I want you to surrender to God. Saya ingin setiap kita menyerahkan hidup Take kita your kepada time. Tuhan. Ambil waktu. God nggak usah is listening to your prayers tergesa-gesa. right now. Tuhan sedang mendengarkan doamu saat ini. God is listening. Every cry is coming Setiap out from your tangisan heart. yang jeritan tangis dari hatimu Tuhan dengar. Just surrender. Serahkan saja. Open up your heart toward Buka Jesus. hatimu sepenuhnya bagi Yesus. Say what decision did you make today? Katakan, sebutkan keputusan apa yang kau buat He's hari ini. listening. Tuhan sedang mendengar. He's listening. Tuhan sedang mendengar. He's listening. Tuhan sedang mendengarkan kita. Surrender. Berserahlah. Pray. Mari berdoa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Those who made a decision to come back to Bethlehem, Barang dari siapa saudara telah mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. don't make a decision that I will come back, will never go out from Bethlehem. Saudara yang telah mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem dan tidak akan kembali ke Moab. I invite you to come forward. I will pray Saya for you. undang saudara maju ke depan supaya didoakan. But come with decision, Tapi datang dengan suatu keputusan. because God going to visit you based on your decision. Sebab Tuhan akan melawat saudara berdasarkan keputusanmu. This is your time. Ini waktu saudara. God want to touch you. Tuhan ingin menjamahmu. God want to change you. Tuhan ingin merubah engkau. Horibaka sekerianta. Rabasikirilah. Ku kan Horibaba sekerianta la horibaka. Bersama-Mu Tuhan. Horibaka sekerianta. Mari, jangan saling menunggu saudara datang. Supaya saudara lebih dahulu didoakan. Mari maju. Datang dalam Horibaka hadirat Tuhan. sekerianta. Untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersama-Mu Tuhan. terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
saat badai ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku ternasmah kita mau berdiri tetap. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Dia untuk waktu sebentar. One more time. I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, Lord. I worship you, oh Prince of Peace.
Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Buat sekali lagi Tuhan Kau ingatkan setiap kami Tuhan. Bukan sumber yang lain Tuhan. Tapi biar kami semua bergantung Tuhan. Kembali hanya padamu saja Yesus. Enggak melihat pribadi yang lain Tuhan. Biar yang lain mungkin bergoncang Tuhan. Kembali Tuhan, Kau ingatkan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau sumber kehidupan kami. Thank you Jesus. Biar kami semua Tuhan yang ada di sini Tuhan, kami merindukan Tuhan. Punya roh yang bangkit Tuhan. Spiritual awakening. Untuk lebih conscious Tuhan. Lebih mengerti Tuhan apa yang menjadi hatimu. Apa yang menjadi keinginan hatimu untuk setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan yang mungkin Tuhan. Selama 7 bulan ini Tuhan. Mungkin kami terseok-seok Tuhan. Di dalam journey kami Tuhan. Kami lebih banyak melihat situasi kami. Bukan melihat pribadimu Tuhan. Ampuni setiap kami yang ada di sini Tuhan. Kalau kami fokus kepada badai kami Tuhan. Bukan pada Engkau pribadi Tuhan. Sungguh Tuhan aku merindukan Tuhan. Semua orang yang hadir di tempat ini Tuhan. Bukan cuma datang Tuhan. Untuk cuma tahu mujizat-Mu saja Tuhan. Tapi lebih Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Karena lewat pribadi-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan mengalami banyak hal. Kebaikan-Mu, favor-Mu, semua Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami lebih tahu Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan. Tidak terguncangkan untuk apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah Tuhan yang ingin membuat kami semua mengalami breakthrough. Engkau jauh lebih ingin memberkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Tapi mungkin kami semua di tempat ini Tuhan. Banyak hal Tuhan. Masih kompromi Tuhan. Banyak hal Tuhan. Masih sangat gampang ke distract Tuhan. Tuhan aku berdoa Tuhan. Aku merindukan semua yang ada di tempat ini. Kembali fokus. Seperti Naomi. Mengenali Tuhan. Mengenali ajaanmu kembali. Kembali ke Bethlehem. House of bread. Engkaulah roti kehidupan kami. Engkau adalah makanan kami Tuhan. Engkau adalah air kehidupan kami. Engkau sendiri pribadi. Sebagai sumber yang kami gak bisa lepaskan. Engkau rindu kami semua mengerti ini. Dan memegang teguh ini Tuhan. Dari minggu ke minggu aku mendoakan Tuhan setiap orang Tuhan. Termasuk diriku sendiri Tuhan. Semua yang ada di sini Tuhan. Melihat pribadimu lebih lagi Tuhan. Bukan lihat tanganmu saja Tuhan. Tapi lihat pribadimu. Bukan merindukan breakthrough-Mu saja Tuhan. Tapi merindukan Engkau secara personal Tuhan. Engkaulah bel perasim kami Tuhan. Engkau sungguh Tuhan. Engkau merindukan kami semua mengalami terobosan itu. Tapi Tuhan kami mungkin gak disiplin. Kami gak setia. Kami gak faithful. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk darah-Mu Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami boleh diundang kembali. Kami boleh di-invite kembali. Thank you Jesus. Buat kebaikan-Mu. Saya mengajak saudara semua. Benar-benar merindukan. Benar-benar
bilang sama Tuhan secara pribadi, Tuhan, ampuni Tuhan kalau aku banyak melihat badaiku Tuhan. Ampuni Tuhan kalau aku melihat di sekelilingku Tuhan. Bukan aku melihat pribadimu Tuhan. Ampuni Tuhan kalau aku cuma melihat tanganmu Tuhan. Tapi aku sendiri tidak mau diproses. Aku sendiri gak mau menjalani susahnya. Bilang sama Tuhan, ampuni. Dan bersyukur karena oleh darahnya, oleh kasih karunia-Nya, kita semua masih boleh dan masih bisa mendatangi Tuhan. Apapun guncanganmu, bilang sama Tuhan, aku mau kembali Tuhan. Aku mau belajar satu demi satu, hari demi hari. Gak melihat secara keseluruhan global, tapi perlahan tapi pasti. Belajar setiap perkara kecil, baru perkara besar akan ditambahkan. Dari hari ke hari termasuk hubungan kita juga sama Tuhan. Nggak usah muluk-muluk, jauh-jauh. Hari ke hari. One day aku mau ketemu Tuhan. One day ini aku mau ngomong sama Tuhan apa? Belajar. Nggak ada yang instan. Semua by proses. Tapi bersama Dia, kalau engkau melihat Dia secara pribadi, kau akan mengenali dan mengalami breakthrough itu akan datang sendiri. Karena Dia sendiri adalah Allah Bel Perasim. Dia Allah sumber breakthrough itu sendiri. Allah penerobos. Kalau engkau datang ke sumbernya, semua apapun yang di hadapanmu, kau akan dapat menerobos. Saya boleh ngomong ini? Itu menguatkan saya sendiri. Tapi saya juga melatih iman saya sendiri. Christ in you is more than anything. Christ in me is bigger than anything. See Christ, lihat Kristus. Jangan lihat masalah. Jangan lihat kegagalan. Lihat Kristus saja. Hubungan, finance semua, lihat Kristus aja. Thank you Jesus. Terima kasih untuk firman yang dari Pastor Yohan Tuhan. Kembali Tuhan, kau ingatkan kami. Back to the source. Back to the Bethlehem. Back to the house of bread. Back to you. You are the bread of life Lord. You are the bread of life Lord. Kau sendiri yang akan menjadi sumber pengenyangan kami Tuhan. Kau sendiri yang mengenyangkan rohani kami, jasmani kami. Biar 5 bulan terakhir ini Tuhan, kami boleh mendalami Tuhan. Intimacy lebih lagi. I declare in the name of Jesus, all of us in here will go and encounter Him more and more. Personally more and more. In the 5 months, dalam 5 bulan ke depan, kita deklarasikan, kita akan menjumpai Tuhan secara pribadi. Lebih dalam mengenalkan Dia. Nothing impossible. I declare it in the name of Jesus, Lord. Everybody in here, Lord, can encounter you more and more. Increase faith more and more. Spirit awakening more and more, Lord. More conscious about you more and more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rata nama sakata rapasikira rama shaka nama sikira masakata robo shekere. Lebaranda nama shikira batata suku puru bantara shekere. Thank you Jesus. Ajar kami untuk terkonek terus akan firman-Mu Tuhan, untuk Roh-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Yohan Tuhan. Terima kasih untuk hatinya Tuhan. Engkau adalah sumber kehidupannya juga Tuhan. Engkau adalah Allah penyediaannya juga Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk kesehatannya, untuk keluarganya, untuk finance-nya,
Untuk semuanya Tuhan, untuk pelayanannya di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kau bukakan lebih lagi Tuhan, pewahyuan-Mu, revelation-Mu Tuhan. Hatinya lebih lagi akan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan biarkan Injil-Mu boleh disebarkan Tuhan. Karena hatinya Tuhan mencintai-Mu lebih lagi Tuhan. Jubah yang baru, mantle yang baru Tuhan. Pintu yang baru Tuhan Kau bukakan untuk Pastor Yohan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi lebih lagi Tuhan. Sign and wonder di dalam ministrinya Tuhan. Declare it in the name of Jesus. Cover him in your blood Lord. Thank you Jesus. Juga berdoa buat Pastor Sinwo Tuhan. Terima kasih untuk hatinya juga Tuhan. Untuk membantu setiap kami di sini Tuhan. Menerjemah Tuhan. Berikan Tuhan stamina lebih lagi. Tambahkan terus hatinya Tuhan. Untuk lebih mencintai-Mu lagi Tuhan. Melayani sepenuh hati untuk kerajaan-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan ditambahkan, dipulihkan semua Tuhan. Kau berkati kehidupannya Tuhan. Thank you Jesus. Buat Lukas, Alex, David, Tante Linda, Richard, Andi, Yakob, Pak Sis, semua Tuhan. Terima kasih untuk semua orang yang di tempat ini Tuhan. Yang punya hati Tuhan untuk melayani. Buat Victor Tuhan. Semua Tuhan. Buat Afil, Imelda, semua Tuhan yang tidak kami sebutkan. Pak Jaka, semua Tuhan. Terima kasih untuk divine connection yang Kau punya Tuhan. Buat setiap kami ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pintu yang terbuka Tuhan. Untuk semua orang bisa mendengar Tuhan. Kerajaan-Mu untuk mengerti kehendak-Mu lebih lagi untuk setiap kami Tuhan. Untuk mengenal hati-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku menyerahkan semua fellowship ini Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kami Tuhan. Tapi semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua boleh kami mendengar Tuhan. Dan boleh dikuatkan dan lebih lagi Tuhan. Untuk mengenal pribadi-Mu Tuhan. Sehingga ke depan kami gak akan shaken Tuhan. Apapun boleh mengguncang, boleh terguncang. Tapi biarlah kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami siap dan kami kuat. Dan kami boleh menyatakan Tuhan, Your glory into every one of us. Into everyone nearby. Thank you Jesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan makan Tuhan. Berkat jasmani-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga menguduskan, membungkus semua Tuhan. Mau menyerahkan semua Tuhan hari ini Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja Yesus. Thank you Jesus. Amen.